Mungkin dari ibu sendiri ada ya kata-kata untuk angkatan yang masih kuliah sekarang gitu nggak untuk kedepannya? Hah? Itu emang ada di bagian PKL-nya ya? Maksudnya kayak saran aja gitu Buat motivasi, sebagai Bu. motivasi kan Emang kita. kalian sudah terdemotivasi sampai harus dimotivasi Iya, lagi? Bu. Iya Bu, PKL-nya online, Bu. online Bu. Oh, Kan nggak jalan-jalan jadi ya? Iya. kan gak jalan Bu, cuman tantangannya ini Bu ya Tantangannya Bu. harus bisa menyemangati semua teman-teman gitu Bu, biar tetap semangat dan harus dijalankan gitu. Oke. Apa ya? Terus terang sebenarnya saya agak kaget juga kan, tadinya saya pikir ini cuman kayak tugas buat skripsi. Saya mungkin salah di awalnya ya, karena sebelumnya entah dari Pak Margo atau Bu Eni ngomong ya udahlah itu dijadiin topik skripsi aja, itu website. Jadi saya berpikir ini skripsi gitu. Makanya ketika ada 2 orang saya bingung, ini skripsinya kenapa ada 2 orang yang menghubungi saya ya. Tapi setelah ini jadi mikir, oh ternyata PKL. Terus kaget juga, emang PKL ngapain kok bikin website gitu. Tapi mungkin karena pandemi ya, supaya bisa dikerjakan di rumah. Anggap aja itu yang membuat angkatan kalian spesial gitu. Gimana ya? Maksudnya setiap angkatan pasti punya cerita kan. Jadi ada yang ceritanya itu wisudanya harus online kemarin, ada yang ceritanya itu nggak ada ujian. Ada beberapa angkatan yang spesial, tapi nggak. Maksudnya saya juga daya ingatnya kan nggak sampai angkatan 1, 2. Angkatan 1, 2 itu gurunya masih native semua. Jadi dosennya itu orang luar semua. Itu angkatan 1, 2 spesialnya itu gara-gara itu. Terus ada angkatan berapa ya yang spesialnya itu angkatan-angkatan awal sih yang pasti. Jadi spesialnya itu dari D3 mereka bisa langsung S2 gitu. Karena tadi kurikulumnya dianggap sudah setara dengan S1, mereka langsung S2, nggak harus ngambil S1-nya dulu gitu. Itu salah satu produknya itu yang sempat menjadi kepala BPS, Bu Sudarti. Jadi Bu Sudarti itu nggak pernah S1, langsung S2 karena BSC dulu pertama-pertamanya AIS itu gelarnya BSC itu disetarakan dengan undergraduate atau S1. Ya, mereka bisa langsung ngambil S2. Lalu ada lagi angkatan 39. Angkatan 39 itu mereka masuk AIS tapi lulusnya STIS. Jadi punya 2 ijazah D3 sama ijazah D4. Itu juga angkatan yang spesial gitu karena pas D4-nya mereka udah punya gaji semua karena udah punya SK CPNS. Lalu angkatan 40 itu angkatan terakhir yang berangkatnya pakai kapal laut. Karena setelah itu angkatan 41-nya itu SPJ-nya ketika perjalanan pertama itu udah pakai pesawat. Jadi angkatan 40 itu yang terakhir pakai kapal laut. Untuk penempatan aja berangkatnya sampai 2 minggu. Lalu ada lagi angkatan 53 ke 54 kayaknya. 53 54 ini spesialnya 54-nya ada lagi penempatan di di Sumatera. 54-nya ada lagi penempatan di Sumatera, sementara 53 itu hampir seluruhnya di Indonesia Timur. Itu. Terus angkatan yang kemarin itu setelah sekian lama puluhan tahun gak ada penempatan di Jawa, ada lagi angkatan penempatan di Jawa. Itu spesialnya gara-gara itu. Jadi anggap aja ini yang membedakan kalian dari angkatan-angkatan yang lain supaya nanti ke depannya itu ada yang diceritain. Walaupun perih, iya kita kan angkatan yang PKL nggak kemana-mana gitu, tapi itu ya udah gitu, itu spesialnya kalian gitu. Mau digimanain lagi? Sebenarnya bukan keinginan BPS atau bukan keinginan siapapun gitu membuat kalian PKL-nya seperti ini ya. Mungkin ini jalan yang harus ditempuh supaya PKL tetap terlaksana sesuai jadwal gitu, bisanya kayak gini, ini yang paling mungkin dilakukan. Walaupun dampaknya buat BPS apa yang kalian kerjakan ini itu besar banget. Karena ini pekerjaan yang mungkin semua mikir apaan sih kok PKL-nya cuma gini doang, tapi nggak ada yang mau ngerjain, nggak jadi-jadi, padahal itu dibutuhkan. Kalau PKL yang lalu-lalu itu kan memang ngerjain project ya, kayak survei apa segala macam gitu. Tapi produk akhirnya tuh nggak bisa dipakai, nggak bisa langsung dipakai gitu. Maksudnya
kan hasilnya cuman kayak kajian bahwa ini tuh kayak gini loh. Ya udah ada kajian kayak gitu terus mau apa gitu. Enggak tidak dirasakan manfaatnya langsung baik oleh teman-teman STIS maupun di BPS. Tapi ngelihat kalian membuat PKL-nya tuh kayak gini, saya optimis ini nanti bisa digunakan gitu hasilnya. Dan kayak bayangin kalau ini jadi nanti terus ditanya itu di bawahnya itu ada iklan gitu dipersembahkan oleh angkatan kesekian dan itu dipakai sampai berpuluh-puluh tahun nanti, apa nggak bangga? Oh itu kerjaan angkatan kita loh dulu gitu, kemudian itu digunakannya nanti sama yang akan menggunakan misalnya kan dari alumni yang tingkatan angkatan pertama sampai kapan gitu kan. Jadi setiap kali mereka mengakses itu ada ini dipersembahkan oleh angkatan kesekian gitu. Itu kan bukannya jadi kayak legacy ya. Kalian bisa menasbihkan angkatan kalian supaya bisa di sounding di angkatan-angkatan yang atas dan akan bermanfaat ke angkatan-angkatan berikutnya. Kayaknya mungkin akan menjadi PKL dengan dampak yang paling lama deh. Kalau yang lain-lain paling dampaknya setelah PKL bikin laporan udah nggak ada tindak lanjutnya kan karena nggak perlu juga ada tindak lanjutnya. Tapi kalau ini kan jadi bisa dikenang bertahun-tahun kemudian gitu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak semangat mengerjakan ini kalau menurut saya karena legasinya jauh lebih dampaknya jauh lebih luas. Tadi dari jenjang angkatannya udah jelas ya angkatan 1 sampai entah nanti angkatan keberapa yang bisa memanfaatkan. Lalu lebih bisa dipakai untuk mempromosikan angkatan kalian tadilah itu dengan sebaris iklan bahwa website ini dipersembahkan oleh angkatan sekian gitu yang mana itu wajar aja karena memang kalian yang bikin gitu. Nanti mungkin akan ada tanya angkatan berapa? Oh, angkatan yang dulu bikin website itu ya. Ada ininya lah, ada kayak tadi ada catatan kenapa kalian itu spesial gitu walaupun ngerjainnya ya kayak gini. Cuman menurut kalian mungkin tidak spesial, tetapi itu justru malah bisa dijadikan kayak branding. Angkatan sekian itu angkatan apa ya? Gitu. Dan brandingnya branding yang bagus gitu. Bukan. Ada yang brandingnya yang tadi, angkatan yang tukang protes ya. Kasihan deh pokoknya. Ada satu angkatan yang karena paling sering melayangkan protes gitu sampai ketempelannya tuh gitu. Jadi satu angkatan kena ini. Oh itu angkatan yang kemarin bikin surat kaleng ya. Gitu. Yang angkatan yang lainnya itu bukan kita itu gitu. Yang lainnya nggak mau terima tapi kenyataannya di suratnya memang begitu gitu. Itu bagus buat mempromosikan angkatan kalian dan karena audiensnya BPS ya ini kan berarti kan penggunanya BPS ya itu tadi akan lebih mudah membuat angkatan kalian dikenal oleh sesama lulusan STIS yang di BPS nantinya. Kalau menurut saya sih itu. Jadi di dalam setiap hal kan kita harus berusaha ngambil positifnya ya. Dan ini tuh positifnya di situ. Dan itu tadi akan membuat kalian menjadi angkatan yang terkenal nantinya. Gitu.